Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita kembali mendapatkan kesempatan untuk mencari perkara-perkara yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu-ilmu yang diwariskan kepada kita lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hal-hal yang menjadi hakikat kehidupan serta segala sesuatu hikmah-hikmah yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang faham betul makna dari penciptaan kita serta untuk apa kita tinggal di atas muka bumi ini, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan, dan segala sesuatu yang terjadi di atasnya semuanya sudah jelentreh nih, semuanya sudah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Oleh karena itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum tsaqalain, saya berikan atau saya wariskan kepada kalian itu dua perkara, maka ketika kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Yang pertama adalah Al-Quran, kitabullah, hablun mamdudun minas sama. Allah Ta'ala mengatakan yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah tali penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sedangkan yang kedua wa'id seroti ahla baiti, dan yang kedua adalah anak cucuku, anak cucuku yang tidak akan pernah terputus nasabnya sampai hari kiamat nanti, yang tidak akan pernah tidak ada di atas muka bumi ini. Ketiadaan mereka akan menjadi penanda bahwasanya dunia ini juga akan segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua-duanya masih ada, dua-duanya masih bisa kita temukan sampai sekarang ini, Al-Quran serta anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mau belajar sesuatu, belajar tentang ilmu agama, belajar tentang perkara-perkara yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling aman adalah belajar Al-Quran lewat anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak seperti itu, maka kita belajar Al-Quran lewat mereka-mereka yang belajar kepada anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang belajar lewat anak cucunya Nabi, kalau ketemu kiai, kiai ini gurunya siapa? Oh, gurunya kiai ini. Gurunya kiai ini siapa? Gurunya lagi. Ketemu jalur sampai kepada cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan ambil dari mereka. Silahkan ambil dari mereka. Jadi sebenarnya Al-Quran sama anak cucu Nabi ini dua hal yang akan selalu berkaitan, dan tidak akan pernah terpisahkan satu sama lain. Abah saya dulu pernah cerita bahwasanya orang-orang di Banjarmasin itu kalau julukin para habaib, anak-anak cucunya Nabi, baik yang sudah jadi habib ataupun yang masih jadi iye, jangan tahu iye. Yaitu Habib kecil, Habib sebelum menjadi Habib itu biasanya panggilannya iye, katanya mereka iye ini, ataupun para habaib ini, mereka itu laksana Quran buruk, tahu Quran buruk, Quran yang sudah lapuk,
dibuang ndak boleh, ditaruh bawah ndak boleh, nggih, ditaruh bawah ndak boleh, tetap harus dihormati, tetap harus ditaruh di tempat yang atas, nggih. Memperlakukan mereka itu laksana Quran buruk, nggih. Karena kita mau baca Habib kan nggak bisa. Jangan lek baca Al-Qur'an atau Al-Qur'an yang sudah buruk, nggih, yang titiknya sudah nggak kelihatan, harokatnya sudah nggak kelihatan, nggih, tulisannya sudah tidak jelas, ini kan dibuka tidak bisa, sulit. Ya, habaib itu kan juga seperti iki karepe Habib iki piye, kita mau nyenengin jangan-jangan dia tidak seneng, kita mau ngasih ini jangan-jangan dia tidak suka, kita mau ngomong seperti ini jangan-jangan beliaunya ini nanti nggak kerso untuk kita ngomong yang seperti dan lain sebagainya. Jadi repot, baca manusia itu kan lebih repot, masih lebih enak kita membaca Al-Quran. Semua hal yang terkandung itu jelas, semua yang terkandung di dalamnya itu penuh hikmah dan tidak akan mungkin salah, dan tidak akan mungkin salah. Kalau di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kisahnya Nabi Allah Adam, gimana beliau itu mendurhakai Allah Subhanahu wa taala atau melanggar salah satu dari aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala wanti-wantikan kepada beliau, tapi beliau lulus menjadi hamba yang memilih untuk mengakui kesalahan tersebut, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa pantas untuk diusir dari surga, merasa pantas untuk menerima setiap konsekuensi dari dosa yang telah beliau lakukan. Beliau merasa itu adalah sesuatu yang memang layak untuk beliau terima, maka Allah Ta'ala pun tetap mengangkat derajatnya dan menggolongkannya menjadi manusia-manusia yang paling dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar tentang macam-macamnya dosa, di mana iblis lebih memilih untuk melakukan sebuah dosa dan dia memilih untuk menetapi perkara tersebut menjadi pilihan hidupnya, yaitu hidup di atas kebencian, hidup di atas kerusakan, hidup untuk merusak anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup untuk merusak anak cucunya Nabi Allah Adam dan juga Sayyidah Hawa. Tujuan hidupnya iblis itu, dan sumber dari penyakit ini tadi, sumber dari dosa ini tadi adalah karena adanya sifat sombong yang ada pada diri iblis. Sedangkan Nabi Allah Adam benar beliau memang bermaksiat, tapi asal muasal maksiatnya ini adalah dari hawa nafsunya beliau, dari keinginan-keinginan yang seringkali memang timbul di dalam hati manusia. Kita ini manusia ini memang diciptakan sama Allah Ta'ala untuk penasaran, untuk pengen tahu, melek jajal, seneng sama perkara-perkara yang baik, seneng sama perkara-perkara yang indah. Jenengan ustadz ganteng sama ustadz ndak ganteng, senengan yang mana kira-kira? Jenengan kelambi apik kambek kelambi ndak apik, senengan mana kira-kira? Jenengan punya anak cucu pinter sama punya anak cucu biasa-biasa aja, kira-kira senengan mana? Senengan mana? Senengan yang lebih baik. Dan seperti itu memang jibilahnya manusia, bawaannya manusia, sesuatu yang memang timbulnya ini di dalam hati manusia dan akan senantiasa meletup. Meletup jenengan tau meletup. Delok iki. Oh, melek delok ya. Delok iki. Oh, anak sing anyar nang ning kono. Melek. Anak sing anyar nang ning kono. Melek. Ada toko baru di sana. Ayo lihat sana. Oh, ada pameran di sana. Ayo datang ke sana. Oh, di sana ada pesta kembang api. Ayo datang ke sana. Memang jibilahnya manusia itu seperti itu. Memang meletup manusia itu. Memang seperti itu adanya keadaan hati, hawa nafsu yang memang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam diri setiap manusia, tapi hawa nafsu itu tidak berdiri sendiri, Bu. Hawa nafsu itu dibarengi sama akal. Ketika yang dominan akal dan hawa nafsunya terkalahkan, mereka akan menjadi manusia-manusia mulia yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka-mereka yang memilih untuk mengikuti letupan-letupan hawa nafsu ini tadi tanpa mengindahkan akal pikirannya,
tanpa mikirkan baik buruknya, tanpa mikirkan benar endaknya, mereka akan direndahkan oleh Allah Ta'ala serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya. Kita lihat Nabi Allah Adam makan buah khuldi karena penasaran, karena pengen tahu rasanya, karena belum pernah mencicipinya, dan istrinya juga ngajak untuk melakukan hal tersebut, maka beliau melakukannya, dihinakan oleh Allah Ta'ala, diturunkan dari tempat yang luar biasa tinggi ke tempat yang luar biasa rendah, dari langit paling tinggi ke atas bumi yang paling rendah. Itu Nabi Allah Adam. Jadi dosanya iblis ini sumbernya dari kibir, dari sombong, sedangkan dosanya Nabi Adam ini sumbernya adalah hawa nafsu. Dan para ulama mengatakan orang yang melakukan dosa karena hawa nafsu itu jalan untuk tobat, jalan untuk berubah, jalan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar kemungkinannya ketimbang dosa-dosa yang keluarnya itu dari sifat kibir, dari kesombongan tersebut. Kenapa? Karena orang kalau sudah sombong, dia itu bukannya ndak tahu, tapi ndak mau tahu. Bukannya bodoh, tapi masa bodoh. Masa bodoh orang mau sakit hati sama saya. Masa bodoh orang mau pergi kemanapun, ngaji sama sana, ngaji sama sini, datang ke ulama ini, datang ke ulama ini. Masa bodoh. Yang penting saya sama hidup saya, yang penting saya dengan kekayaan saya, yang penting saya dengan jabatan saya. Akhirnya apa? Sulit sekali untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan mungkin. Ketika orang sudah mau merendahkan dirinya, ketika orang sudah paham bahwa itu adalah dosa yang luar biasa besar di sisi Allah Ta'ala, dan dia berubah, minta ampun, taubat, Allah Ta'ala akan tetap mengampuni hamba tersebut. Makanya sifatnya Allah Ta'ala itu ghafirud dzunub wa ghaffarud dzunub wa huwal ghafur. Allah Ta'ala itu ghafirud dzunub. Apa itu ghafirud dzunub? Tuhan yang mengampuni kita dosa sekali, minta ampun, diampuni. Dosa lagi, minta ampun lagi, diampuni. Itu sang ghafirud dzunub, zat yang mengampuni satu-satu dosa. Tapi selain itu Allah Ta'ala juga punya sifat ghaffarud dzunub, pemaaf yang levelnya lebih tinggi lagi. Apa itu? Dosa sekali minta ampun, diampuni. Dosa lagi dibaleni lagi, minta ampun lagi, diampuni lagi. Dosa lagi bahkan dengan dosa-dosa yang sama, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tetap diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala juga punya sifat ghafur, wa huwal ghafur. Apa itu ghafur? Berapapun dosa yang kalian bawa, dan berapa kali pun kamu mengulangi dosa tersebut, dan berapa kali pun kamu menyesali dosa tersebut, berapa kali pun kamu berusaha untuk keluar dari dosa tersebut, tapi kok kamu masih belum mampu keluar, tapi tetap minta ampun sama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga tetap kerso untuk ngampuni kita. Jadi dosa 1 diampuni, 2 diampuni, 3 diampuni, segunung dosa kita pun juga akan tetap diampuni oleh Allah Ta'ala ketika kita minta ampun. Ketika kita merasa bahwasanya itu adalah sesuatu yang salah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin semuanya diampuni sama Allah Ta'ala. Mungkin semuanya ditutup aibnya oleh Allah Ta'ala. Mungkin dikasih rasa-rasa agar kita selalu mentaubati dosa kita. Semoga kita semuanya dikasih rasa-rasa untuk pengen dan mau berubah menjadi hamba-hamba yang lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga Allah Ta'ala memantaskan kita untuk kumpul bersama hamba-hamba yang soleh.
Maka setelah itu, ya, setelah kisahnya Nabi Allah Adam yang menjadi pembuka dari kisah Al-Quran kita, ya, setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita kisahnya satu kaum, ya, yang mungkin jenengan semuanya pasti familiar dengan kaum tersebut, yaitu Bani Israel, ya, Bani Israel. Bani Israel itu satu kaum yang paling dimanjakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya datangnya dari Bani Israel. Ya, semuanya datangnya kepada Bani Israel. Dan nabi-nabi ini nabi-nabi eksklusif. Nabi eksklusif itu gimana? Nabinya tidak perlu dakwah kepada kaum lain, cukup fokus sama Bani Israel saja. Enak napa mboten jenengan kalau punya ulama kayak gitu? Enak, Bu, nggih. Jadi misalkan ada seorang ulama datang, nggih, di Karangrejo sini, nggih. Satu ulama cuman fokus ngopeni wong Karangrejo tok, ndak keluar-keluar sama sekali, nggih. Jadi kita selalu bisa ketemu sama beliau, selalu bisa minta doa sama beliau, bisa minta kalau anak kita sakit, bisa minta doa untuk disembuhkan, bisa minta ngadu, curhat, ngomong apapun kepada beliau bisa. Enak napa mboten? Enak. Jenengan kalau punya kiai eksklusif kayak gini itu enak, nggih. Kiai serba bisa. Ngimami iso, ngedusi jenazah iso, sak yasine, sak tahlile, sak sedino, rong dino, telung dino, petang dino, 7 hari, 25, 40, 1000, 1000 langsung, oke. Habis 40 niku berapa? 100. Habis itu teko terus ulamanya itu tadi datang terus, hadir terus, ada terus di tengah-tengah kita. Sholat subuh beliau yang ngimami, duhur, asar, maghrib, isya, fokus ngopeni kampung itu tadi, ndak noleh-noleh kemana-mana, ndak keluar-keluar kemana-mana. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi-nabi terdahulu sampai kepada Nabi Allah Isa, mereka semuanya adalah nabi-nabi yang fokus ngopeni Bani Israel, ndak ngopeni bani-bani yang lain. Enggak disuruh dakwah sama Allah Ta'ala kepada kaum yang lainnya. Kaum yang lainnya enggak perlu didakwahi, cukup Bani Israel saja. Lain sama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah Ta'ala kafatan linnas, kepada semua manusia, semua jenis manusia. Orang Arab, orang Inggris, orang Indonesia, orang manapun, nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala saking seringnya beliau itu, Allah Ta'ala itu memberikan nikmat-nikmat kepada Bani Israel. Nabinya khusus, kemuliaannya khusus, doa-doanya khusus, doa-doanya nabinya khusus untuk mereka saja. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali mengatakan di dalam Al-Quran, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Jenengan kalau ngafalin Al-Quran, atau anak-anaknya jenengan, putu-putune jenengan yang sedang menghafalkan Al-Quran, lafaz ini seakan-akan sudah familiar sekali untuk dihafal. Karena di ayat ini ketemu, nanti di surat ini ketemu lagi, di surat ini ketemu lagi, di surat ini sering sekali ketemu, di mana Allah Ta'ala mengucapkan kepada khusus kepada Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai kaum Israel, udhkuru ni'matiyallati, ingat-ingatlah selalu betapa banyaknya nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Dan kalau kita lihat, Bu, seseorang hawa nafsu ini, dosa yang sumbernya dari hawa nafsu itu paling bisa diobati dengan cara nginget nikmatnya Allah. Dengan cara nginget nikmatnya Allah, itu obat yang paling manjur untuk kita menghabiskan atau menghabisi ritual
ritual dosa yang sumbernya itu dari hawa nafsu. Nggih, hawa nafsunya kita misalkan bar subuhan enake turu. Nggih napa mboten? Enake gletak, nggih, asene diurut neneh, nggih, selimutan, nggih, subuh-subuh. Enaknya itu gletak lagi, tidur lagi, nggih. Itu nikmat luar biasa, nggih, nikmat luar biasa. Ketimbang buka Quran, aku buka Quran paling yo ongap-angop, nggih, tak gletak ae lah, nggih. Jadi kemalasan kita ini tadi untuk melakukan perkara-perkara yang baik di subuh hari. Kalau kita mau ngobatinya, nggih, ini kan sumbernya dari hawa nafsu. Nafsu kita pengennya kita tidur, nafsu kita pengennya kita ngeletak, nafsu kita pengennya paling ndak ya selonjoran karo ndelok TV gosip lah kalau enggak gitu, nggih. Atau kalau enggak gitu ke pasar kok belonjo-belonjo pisan ngerumpi-ngerumpi sama mak-mak tetangga-tetangga rumah. Ini gimana nih cara menghempaskan dosa ini tadi gimana? Uzkuru nikmati. Katanya Allah Ta'ala, ingat-ingatlah nikmat yang aku karuniakan kepadamu. Bukankah lisanmu itu dari Allah? Bukankah hidupmu itu dari Allah? Bukankah nafasmu itu dari Allah? Nggih, kamu bangun tidur kakimu masih bisa berdiri tegak. Bukankah itu dari Allah? Kamu bisa buka Al-Qur'an iso maca sek ketok jelas mana fathah, mana kasrah, mana sin, mana shin, mana shad, mana ta dan lain sebagainya. Bukankah itu juga nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Nggih. Hilang bu, nggih. Jadi obat paling manjur untuk kita menanggulangi nggih maksiat-maksiat yang datangnya dari hawa nafsu itu adalah dengan cara nginget-nginget nikmatnya Allah. Dan itu yang Allah Ta'ala berikan untuk mentakdib itu apa? Untuk mendidik orang-orang Bani Israel itu Allah Ta'ala mengatakan uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat-ingatlah selalu wahai Bani Israel berapa banyak nikmat yang aku berikan kepadamu. Bukan cuma nikmat-nikmat kecil, nikmat-nikmat yang luar biasa besar aku anugerahkan kepada kalian. Sayyidina Isa, nggih, Sayyidina Isa, nabi yang dijuluki, nggih, yang dijuluki Ruhullah, nggih, rohnya Allah Ta'ala yang lahir tanpa bapak, nggih, lahir dari seorang perempuan mulia, juga aku hadiahkan kepadamu. Nabiku yang dapat julukan dari Allah Ta'ala Kalimullah, Sayyidina Musa, Nabi Allah Musa yang diperlihatkan di hadapanmu bagaimana dia membelah lautan, juga aku hadiahkan kepada dirimu. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yahya, Nabi Dzulkifl, semuanya nabi, bukan ustadz aja, bukan kiai aja, bukan cuman ulama saja, tapi nabi sekaligus rasul aku hadiahkan kepada kalian. Ojo sampai nabi-nabi ini kalian sia-siakan. Jangan sampai perjuangan mereka kamu sia-siakan. Jangan sampai kamu nggak jadi pengikutnya mereka. Jangan sampai mereka hanya akan menjadi cerita dan teladan bagi kaum-kaum yang lainnya, sedangkan kamu yang ada di tengah-tengah mereka malah tidak mendapatkan kebaikan apapun dari mereka. Jadi Allah Ta'ala sampai mengatakan uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa. Panjang Allah Ta'ala mengatakan cara kamu mensyukuri nikmat ini tadi gimana? Kalau dapat amanah dari Allah Ta'ala untuk sholat yo sholato, dikongkon poso yo poso, dikongkon zakat yo zakato, disuruh baca Al-Qur'an bacaan Al-Qur'annya. Nggih, tidak ada Al-Qur'an tapi zaman Bani Israel didatangkan Injil, baca Injil ini, jadikan panutanmu, jadikan pegangan hidupmu, jadikan peganganmu, jangan dirubah-rubah malahan. Nggih, sedangkan orang-orang Bani Israel ini nabinya enggak ada, istilahnya setelah Nabi Allah Isa itu diangkat sama Allah Ta'ala, diambili ayat-ayat sing seneng disenengi ditaruh, sing enggak seneng
seneng didelik nih. Ayat-ayat yang menceritakan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disembunyikan sama mereka. Jadi seenaknya aku pinginnya misalkan kalau orang Indonesia gitu, kalau misalkan untuk kita mau bayanginnya di antara kita, misalkan kiai ini ngomong aku nggak melek sholat 5 waktu telu ae lah. Ayatnya sholat subuh di gua, ayatnya sholat isya di gua. Aku nggak seneng ini harus berbakti sama orang tua, dia ganti ayatnya, dirubah ceritanya, yang ini yang ayat ini dirubah begini, yang ayat ini cerita-cerita di dalamnya dirubah. Ini yang dilakukan sama orang-orang Bani Israel. Mereka bukan hanya tidak baca Al-Qur'annya, tidak baca Alkitabnya, tapi Alkitab yang ada di tengah-tengah mereka dirubah tidak karu-karuan. Dirubah tidak karu-karuan sampai terjadi penyelewengan yang banyak, yang bahkan puncaknya apa? Puncaknya sampai mereka menjadi umat yang tidak lagi menyembah kepada Allah Ta'ala, tapi mereka menjadikan Allah Ta'ala ini punya sekutu. Allah Ta'ala dianggap Tuhan. Setelah itu ada Tuhan lagi namanya Yesus Kristus. Ada lagi Tuhan namanya Maria, ibunya Nabi Allah Isa. Nah, ini puncak dari kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa itu mereka melakukan seperti itu? Karena hawa nafsunya. Ndak milik ayat ini, ndak milik diganti, milik ini dirubah ini dan lain sebagainya. Jadi Allah Ta'ala mengatakan uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Di ayat yang lainnya Allah Ta'ala Allah Ta'ala mengatakan kalian ini wahai Bani Israel sudah aku unggulkan di atas kaum-kaum yang lainnya. Dari segi kecerdasan, cerdas sekali orang Yahudi itu. Orang-orang Bani Israel itu punya kecerdasan luar biasa, punya kepintaran luar biasa. Tapi sayangnya nih kepintarannya bukan dipakai untuk menjadi hamba-hamba yang semakin dekat kepada Allah Ta'ala, tapi bahkan menjadi semakin jauh dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Allah Ta'ala mengatakan dan lagi ditambah lagi ada satu nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada Bani Israel, yaitu idnajainakum min ali fir'aun. Ketika mereka Bani Israel ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari keburukan-keburukan keluarganya Fir'aun, dari keburukan-keburukan aturannya Fir'aun, dari keburukan-keburukan undang-undangnya Fir'aun. Kalian itu aku selamatkan. Wa idnajainakum. Jadi Allah Ta'ala mengatakan bukankah telah aku selamatkan kalian. Walaupun kita bukan termasuk Bani Israel, walaupun kita bukan termasuk dari golongan yang Allah Ta'ala selamatkan, selamatkan dari keburukan-keburukannya Fir'aun, bukankah kita sudah menjadi hamba-hamba yang diselamatkan sama Allah Ta'ala dari keburukan-keburukan umat-umat terdahulu atau nenek-nenek moyang kita terdahulu. Jenengan eling-eling sebelum Indonesia ini merdeka, yang nemuin mungkin ibunya jenengan nemuin masa itu, atau neneknya jenengan mungkin nemui masa itu, atau bahkan mungkin jenengan sendiri ada yang nemuin masa itu. Betapa menakutkannya masa itu. Orang tidak berani keluar dari rumah. Saya bahkan diceritani cuma tidak nemuin masa-masa itu. Masa nenek saya, kakek saya sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, kita kan dijajah sama Belanda, dijajah juga sama Cina, sama Jepang. Orang-orang
dicoploki kukunya, gitu, disetrum, diinikan dan lain sebagainya. Setelah itu kiai-kiai, ulama-ulama dibantai, dibunuh, ditembaki dan lain sebagainya. Sekarang kita hidup di masa yang kayak gitu-gitu sudah tidak ada. Kita hidup aman, tentrem, sholat garek sholat, ngaji garek ngaji, arep pengajian garek kumpul-kumpul, nyari dana juga gampang. Mau bikin maulid rame, orang mau nyumbang bikin maulid, saya yang masak, saya yang bleber karpet, saya yang bagian sound systemnya, gitu. Gampang, enak. Kita mau mengekspresikan iman dan Islam kita itu luar biasa gampang. Tinggal ngisi keimanan, tinggal ngisi kemerdekaan. Tidak perlu mikirkan akan dibantai, tidak perlu mikirkan akan dibunuh, tidak perlu mikirkan akan dilecehkan dan itu nggak perlu kita mikirkan. Kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang mereka berislam dan Islamnya ini belum aman. Islamnya belum aman. Lek Ramadan malah dicekoki minuman makanan. Kalau di luar bulan Ramadan ndak dikasih makan, ndak dikasih minum. Perjuangannya mereka untuk ngaji, perjuangannya mereka untuk bangun sekolahan, bangun dibom, hancur lagi, bangun lagi, dibom lagi, hancur lagi, sampai ndak habis-habis, sampai ndak habis-habis. Sampai bahkan saya pernah dengar cerita dari salah satu guru saya punya guru, beliau itu KTP-nya orang Libanon, KTP-nya orang Libanon, tapi asalnya beliau adalah orang Palestina. Katanya beliau, kami ini kabur ketika awal-awal, istilahnya kami kabur dari Palestina karena melihat keadaannya semakin mencekam, air bersih sulit, sekolahan sulit, orang alim dibunuhin semua, orang-orang yang menjadi tokoh agama itu dibantai semuanya. Akhirnya kami memilih untuk mengungsi, pindah ke Libanon. Katanya beliau di Palestina itu tidak ada satu rumah pun kecuali ada hafid Al-Qur'annya di dalamnya. Lek ndak bapake sing hafal Quran ya ibuke. Kalau ndak ibuke yang hafal Al-Quran ya anaknya. Dari anaknya mungkin punya anak 5, 3 punya hafal Al-Quran yang lain. Pokoknya setiap rumah itu ada penghafal Al-Quran. Dan setiap anak kecil di sana kalau ditanya misalkan, kalian cita-citanya pengen apa? Siapa yang pengen jadi dokter? Malu-malu. Saya pengen jadi dokter, Ustazah. Saya pengen jadi dokter. Nanti ditanya lagi siapa yang pengen jadi polisi, saya pengen jadi polisi, saya pengen jadi, tapi satu-satu. Tapi begitu ditanya siapa yang pengen mati syahid, semuanya ngangkat tangan kayak gini. Semuanya pengen mati syahid, semuanya pengen jadi penghafal Al-Quran, semuanya pengen jadi orang-orang yang membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu perjuangannya orang-orang. Dewe aman bu, tapi ndak apal-apal Quran. Adewe aman bu, mau ngaji, mau belajar, mau tahsin Quran, mau ngaji sama siapapun, sama kiai manapun, yang dekat ataupun yang jauh, aman luar biasa. Jenengan mau berangkat seminggu sekali ke Cirebon ngaji langsung sama Buya Yahya, ya ndak enek sing nyelatu, ya ndak ada yang bakalan ngomentari, ndak akan ada yang nyalahkan dan lain, terserah, silahkan, tapi ya ndak apal-apal Quran, tahsine yo kadang melbu kadang ora. Jadi semangatnya, kenapa kok bisa seperti itu tadi? Karena kita terlena dengan keamanan ini, tidak merasa kalau itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita di sana yang luar biasa sulit keadaannya, tapi iso, mampu, bisa, kuat untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya itu Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel, idnajainakum, ketika aku menyelamatkan kalian dari siapa? Min ali Fir'aun, dari keluarganya Fir'aun.
Fir'aun itu bukan namanya orang, Bu. Bukan nama rajanya, bukan. Tapi Fir'aun itu julukan, julukan dari raja Mesir, dari raja Mesir yang kafir, itu julukannya adalah Fir'aun. Makanya ada Fir'aun 1, ada Fir'aun 2, ada Fir'aun 3, ada Fir'aun 4 dan lain sebagainya. Sama halnya kayak kalau orang pergi ke Habasyah atau ke Ethiopia, rajanya itu julukannya adalah Najasyi. Ada Najasyi 1, Najasyi 2, Najasyi 3. Di Indonesia mungkin yang masih tersisa Hamengkubuwono 1, Hameng, bener nggih. Nah itu Kubuwono 1, Kubuwono 2, Kubuwono 3. Terus seperti itu, bukan nama aslinya. Nah, Fir'aun juga seperti itu. Nah, yang dimaksud sama Allah Ta'ala Al-Fir'aun, keluarga Fir'aun ini keluarga Fir'aun yang mana? Keluarga Fir'aun yang nemuin zamannya Nabi Allah Musa, yang ketemu yang sezaman dengan Nabi Allah Musa. Allah Ta'ala ingin mengingatkan kepada Bani Israel, idnajainakum min ali Fir'aun, ketika Allah Ta'ala menyelamatkan kalian dari kebengisan undang-undangnya Fir'aun dan juga tentara-tentaranya serta menteri-menterinya serta semua orang yang jadi pendukungnya Fir'aun. Fir'aun yasumunakum su'al adab, setelah sebelumnya dia ini istilahnya mengadab kalian atau bikin kalian ini sengsara dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan Fir'aun. Jadi Fir'aun di zamannya Nabi Musa ini adalah Fir'aun yang sangat jahat. Jahat bukan cuma jahat, tapi sampai di atasnya jahat. Apa itu? Ngaku jadi Tuhan. Ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Katanya Fir'aun, saya ini loh Tuhanmu yang paling tinggi. Saking apanya? Saking terlenanya dengan kehidupan sebagai seorang penguasa. Kayak anak Ero. Jadi raja bukan cuman raja karena dipilih, enggak, tapi begitu lahir dia sudah jadi pangeran. Setelah itu nantinya bakalan diangkat jadi raja. Jadi tidak pernah merasakan sorone jadi rakyat biasa, itu tidak pernah. Idyasunmunakum su'al azab. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan, bukankah aku telah menyelamatkan kalian ketika kalian punya seorang raja yang begitu zalim. Bahkan salah satu kebijakannya yang paling zalim ini apa? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka pernah punya aturan di mana setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibantai, dibunuh. Bahkan yudzabbih itu artinya disembelih semuanya. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Apa yastahyuna nisa'akum? Memilih, jadi perempuannya dihidupkan sedangkan laki-lakinya dimatikan. Ini kan sebuah aturan yang luar biasa kejam. Dan asal muasalnya itu karena sesuatu yang sangat remeh. Apa itu? Wedi Fir'aun. Jadi dia Fir'aun yang mengatakan, yang mengklaim bahwasanya dirinya itu adalah seorang Tuhan, maha kuasa, maha mampu, maha bisa, punya harta luar biasa banyak. Saya pernah masuk ke museumnya Fir'aun, Bu. Jadi di Mesir sana, waktu pulang dari Hadramut, pulang dari sekolah di Yaman, sempat mampir ke Mesir, mau sama guru saya diajak untuk mengunjungi museumnya Fir'aun. Museum piramid mereka nyebutnya itu museum piramid. Jadi isinya piramid nih, semuanya dimasukkan ke dalam museum tersebut. Saya nelpon sama Abah, Bi, ini disuruh masuk museumnya Fir'aun, mau tabarukan sama Fir'aun yo nyapo, saya mikirnya kan gitu, mendingan ke tempatnya Imam Syafi'i, ke tempat Sayyidina Husain. Di situ juga ada makomnya Imam Busiri yang ngarang Burda dan lain-lain, macam-macam. Ulama ada Sayyidah Nafisah, ada banyak ulama-ulama di Mesir sana. Kita juga mengunjungi Al Azhar,
universitas tertua Islam yang ada di sana, nggih. Arepe ning gone Firaun iki kita anggapnya ngapain juga marani Firaun. Tabarukan yo ndak iso, njaluk donga yo ndak iso, nggih to. Yang ada laknat ada di sana semuanya, nggih to. Nggih. Akhirnya kita nelpon, tak ditambah lagi napa yang paling bikin kita mikir niku napa? Biaya masuk tiketnya itu mahal, nggih. Waktu itu saya berdua sama kakak $100, nggih. Jadi 500.000. Tiket satu orang 500.000. Saya berdua perayu 1 juta. Nggih, timbangane ngono kan tinggi oleh-oleh yang lain nggih. Kita mikirnya gitu. Nelpon sama Bibi, ini gimana ini? Ikut apa ndak? Masuk apa ndak ini ke musimnya Firaun? Kata abah saya, melbu. Nggih. Itu mungkin pertama kali dan terakhir kali kamu ke Mesir marani Firaun. Yo ruh-ruh nggih, daripada ndak tahu sama sekali. Akhirnya masuk kita. Nggih, saya ngelihat sendoknya Firaun itu emas, garpunya emas, pisaunya emas. Nggih, kok gitu? Peti matinya niku lho emas, Bu. Nggih, sak menten niki lho. Nggih, mungkin dari sini sampai sini. Nggih. Niki peti mati, nggih, peti jenengan tahu peti nggih. Itu emas murni. Nggih. Emas murni. Jenengan bayangkan emas sak menten mawon lho. Regane piro? Lah ini satu peti. Sampai guru saya Habib Zain Abu Yazan itu waktu ngelihat itu komentarnya beliau, ya Allah, ini kalau dibuat bangun pesantren jadi pirang pesantren iki. Lek didadekne jedinge anak pondok dadi jeding tok pondoke. Saking istilahnya emas, nggih, emas murni. Itu belum perhiasannya, itu belum alas kakinya, sandalnya emas punya, nggih. Selimut yang berlapis emas ada, emas kabeh, Bu, nggih. Emas semuanya. Ini kekayaannya Firaun. Ndak nemu orang sekaya-kayanya orang sekarang punya harta sampai kayak Firaun ini, ndak nemu, nggih, ndak nemu, nggih. Jadi istilahnya Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan, jadi Firaun yang punya kekuasaan luar biasa banyak, punya harta luar biasa banyak. Lah kok malah gogreh nyenang tahu. Kok malah hatinya itu takutnya itu karena mimpi. Cuman gara-gara mimpi. Cuman gara-gara mimpi, Fir'aunnya mimpi dan juga sebagian dari paranormal atau ahli sihir yang jadi rakyatnya Fir'aun ini, mereka pada mimpi dengan mimpi yang sama, yaitu mereka mimpi bahwasanya ada satu api yang keluar dari negeri Palestina, jatuh ke Mesir, bakar semua tempatnya orang-orang Mesir. Yang selamat cuman Bani Israel, cuman suku Israel, Bani Israel aja yang yang kelihatan selamat dari api yang keluar dari Palestina tersebut. Begitu bangun, gemeter ketakutan, dipanggil semua paranormalnya, dipanggil semua peramal-peramal yang ada di negerinya, ditanya apa tafsirannya, apa ini peringatan apa yang terjadi ini. Katanya mereka, nanti yang akan menggulingkan yang akan menjatuhkan kekuasaannya Fir'aun ini adalah seorang anak laki-laki yang datang dari Bani Israel. Niki kan lucu, raja dengan kekuasaan yang luar biasa wedi karo ngimpi, takut sama anak kecil, bayi yang bahkan belum lahir. Bukan sudah lahir loh, belum lahir. Bayinya ini belum lahir. Istilahnya kalau misalkan ada orang pegulat atau orang yang punya kekuatan ototnya gede-gede, terus di hadapannya ada bayi mungil kecil sek merah, pantas apa ndak ini orang besar ini takut sama bayi ini tadi? Kan nggak pantas. Lah ini bukan cuman bayi yang ada di hadapannya, tapi bayi yang belum lahir dan masih di dalam mimpi. Ini kan aneh banget. Makanya Allah Ta'ala itu kalau mau ngasih orang takut, dikasih takut sama Allah. Dikasih berani sama Allah Ta'ala. Yang mau dimasuki takut jadi takut, yang mau dikasih berani sama Allah Ta'ala. Dan cuman gara-gara mimpi ini tadi, dia sampai bikin kebijakan bahwasanya semua bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh, harus dipenggal kepalanya, harus dimatikan. Harus dimatikan semuanya. Bahkan sampai dikatakan, para ulama mengatakan,
Di masa itu, di masa sebelum pencarian, proses pencarian dari bayinya Nabi Musa, yang diramalkan itu kan Nabi Musa, yang dimaksudkan akan gulingkan kekuasaannya Fir'aun ini kan Nabi Musa. Di dalam perjalanan itu Fir'aun, karena kebijakannya Fir'aun ini, karena aturan yang dicanangkan sama Fir'aun ini, ada lebih dari 90.000 bayi laki-laki yang telah dibunuh sia-sia. 90.000 bayi laki-laki yang dibunuh oleh ajudannya Fir'aun karena nuruti aturan yang keluar dari lisannya Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Jahat luar biasa. Jahat luar biasa. 90.000. Dan jawasisnya tahu jawasis. Napa? Mata-matanya Fir'aun, mata-matanya Fir'aun yang didatangi awal-awal untuk mencanangkan aturan itu adalah para bidan-bidan yang ada di negeri itu. Semua bidan-bidan diancam, kalau nemu lahiran bayi laki-laki harus dibunuh. Kalau tidak dibunuh, mereka yang akan dibunuh. Bidannya itu yang bakalan dibunuh. Jadi seperti itu aturannya. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi kalau ada seorang perempuan lapor atau ketahuan bahwasanya dia hamil, kalau hamil kan otomatis konsultasinya sama bidan. Di zaman itu belum ada dokter spesialis dan lain sebagainya. Jadi konsultasinya sama bidan. Nanti bidannya ini yang diwanti-wanti untuk lapor kepada Fir'aun. Nanti Fir'aun akan ngirimkan algojo-algojonya yang nungguin proses kelahirannya. Begitu lahir kok anak lanang, langsung dibunuh di samping ibunya yang bahkan perutnya mungkin masih belum hilang rasa sakitnya dari melahirkan si bayi itu tadi. Anak lanang peres mati seperti itu, sampai 90.000 lebih bayi laki-laki yang dibunuh oleh Fir'aun. Jadi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Tapi dari kebijakan ini keluar masalah lain lagi. Apa itu? Dikatakan setelah beratus-ratus, berpuluh-puluh, mungkin beribu-ribu bayi yang sudah dibunuh, tahu-tahu menteri-menterinya ini protes sama Fir'aun. Wahai Fir'aun, kalau kamu terus-terusan membunuh anak-anak laki-laki dari Bani Israel, terus siapa nanti yang bakalan kerja sama kita? Lek anak lanange entek, bapak-bapak yang sudah tua-tua ini nanti bakalan mati, terus ndak ada anak muda laki-laki lagi, terus nanti yang bangun rumah kita siapa, yang bersihkan rumah kita siapa, yang bakalan ngopeni ternak kita siapa, kalau semuanya kamu bunuh. Fir'aun mikir nih, oh iya, gimana kalau anak laki-laki ini habis semuanya? Akhirnya diganti lagi aturannya. Tahun ganjil dibunuh, tahun genap tidak dibunuh. Tahun ganjil dibunuh, tahun genap tidak dibunuh. Terus seperti itu. Makanya di dalam cerita kan dikatakan Nabi Allah Harun, kakaknya Nabi Musa, itu lahir di tahun di mana bayi-bayi tidak dibunuh. Sedangkan Nabi Musa lahir di tahun di mana bayi laki-laki itu semuanya dibunuh, dibunuhi sama Fir'aun. Idna jainakum min ali fir'auna yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum. Tapi akhirnya Allah Ta'ala ngasih jalan keluar. Allah Ta'ala memberikan jalan keluar kepada Bani Israel untuk keluar dari kekejiannya Fir'aun. Fir'aunnya dibunuh sama Allah Ta'ala, dimatikan, ditenggelamkan, dihinakan sama Allah Ta'ala. Bahkan sampai sekarang kita bisa melihat kehinaan dari Fir'aun, di badannya diawetkan, jasadnya diawetkan, sehingga semua orang sampai akhir zaman pun mampu bisa nyari ibrah, bisa nyari hikmah bahwasanya ketika Allah Ta'ala ingin menghinakan seseorang, sehina-hinanya akan dihinakan sama Allah Ta'ala sepanjang masa hinanya, sepanjang masa diabadikan namanya, bukan dengan nama yang baik tapi dengan nama yang buruk. Begitu juga ketika Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat seseorang, seburuk apapun lingkungannya, sejelek apapun lingkungannya, bahkan istrinya Fir'aun sendiri menjadi seseorang yang namanya terukir di dalam tinta emas, tinta kebaikan, yaitu Sayyidah Asiyah bintu Muzahim. Bojone bejat, na'udzubillah, istrinya baik luar biasa. Bahkan ketika dia dieksekusi mati oleh suaminya sendiri, yang keluar dari lisannya, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan
Untuk saya, karena saya merasa seumur hidup tidak pernah punya rumah, tidak pernah punya rumah, meskipun beliau tinggal di dalam istana, meskipun pakaiannya luar biasa indah, meskipun kendaraannya luar biasa bagus dengan penjaga-penjaga yang luar biasa banyak, tapi beliau merasa tidak pernah punya rumah di dunia. Rabbibnili indak, ya Allah bangunkan di sisimu. Jadi yang dicari tempat di sisi Allah Ta'ala, baitan fil jannah, rumah di dalam surga. Padahal beliau di dunia tinggal di dalam istana. Semuanya tidak dianggap baik, semuanya tidak dianggap mulia, semuanya tidak dianggap sesuatu yang patut dimasukkan ke dalam hatinya. Mungkin kita semuanya dijaga sama Allah Ta'ala dari fitnahnya dunia, dari fitnahnya kekejian dunia, dari fitnahnya hawa nafsu kita, dari buruknya jabatan-jabatan yang sementara, dari buruknya penghormatan manusia yang akan segera hilang, yang bakalan kita tinggalkan dan pasti akan kita tinggalkan, dan kita minta perlindungan dari Allah Ta'ala dari kejinya keegoisan kita, buruknya hawa nafsu kita, buruknya ego kita, buruknya kemauan kita, karena kemauan itu ketika tidak ada filternya, ketika tidak ada batasannya, semuanya akan keluar batas, semuanya akan menjadi asal muasal dari keputusan-keputusan yang salah, dan akan terus salah sampai ke belakang. Semoga kita, anak cucu kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai semuanya menjadi hamba-hamba yang ngerti nikmatnya iman, ngerti nikmatnya Islam, ngerti nikmatnya aman, ngerti nikmatnya ilmunya Allah Ta'ala, ngerti nikmatnya berada di dalam naungan aturan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang selalu diridhoi dan penuh ridho dari Allah Ta'ala, selalu ridho dengan takdirnya Allah, sehingga Allah Ta'ala ridho ketika bertemu dengan kita semuanya. Dan semoga kita semuanya dikaruniai sama Allah Ta'ala husnul khatimah, kematian yang baik, kematian yang indah, kematian yang penuh dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.